Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas dan tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil, yaitu fair price, adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran, supply, dan permintaan atau demand. Namun, kenyataannya yang ada di lapangan sering terjadi pasar yang tidak adil, sehingga ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan pasar yang harus diatur oleh pemerintah lewat kebijakan diintervensi yang menjadi wewenangnya. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama adalah barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Yang ketiga adalah keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Yang keempat adalah perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Dan yang kelima adalah perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya, sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Pasar oligopoli terdiri dari 2-5 produsen, sedangkan apabila terdiri dari 2 perusahaan itu disebut dengan duopoli. Adapun ciri-ciri oligopoli, yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih. Yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga adalah kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lain. Yang keempat adalah harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima ada produsen baru kesulitan masuk pasar. Dan yang terakhir adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Faktor penyebab kegagalan pasar. 1. Infection allocation atau alokasi yang tidak efisien. Efisiensi dalam pasar berarti ada manajemen sumber daya atau distribusi yang tidak optimal dalam kegiatan pasar. Alokasi yang efisien adalah kondisi ekonomi di mana produksi selaras dengan preferensi atau kebutuhan konsumen. Setiap barang atau jasa yang dihasilkan sampai titik tertentu memberikan manfaat marginal atau keuntungan marginal ke konsumen sama dengan biaya produksi marginal atau biaya marginal produksi. Kedua, externalities atau eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpalkan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi dan manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Contoh lain dari eksternalitas adalah orang yang membakar daun ketika tetangganya berusaha piknik di halaman belakangnya menghasilkan eksternalitas, dan seperti pabrik yang memproduksi polusi udara yang harus dihirup oleh mereka yang tinggal di dekatnya. Dari contoh tersebut, jelas bahwa ada hubungan erat antara hak kekayaan buruk didefinisikan dengan eksternalitas. Jika hak milik jelas, maka pertukaran dapat terjadi dan tidak akan ada eksternalitas. 3. Public goods atau barang dan pelayanan publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh populasi besar dan biayanya tidak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen. Publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan. Konsumsi yang tidak kooperatif berarti bahwa barang-barang dialokasikan secara efisien ke seluruh populasi jika disediakan dengan biaya 0, sedangkan konsumsi Y yang tidak dikecualikan berarti barang publik tidak dapat mengecualikan non-pembayaran dari konsumsinya. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang berkonsumsi barang tersebut gagal membayar tetapi harus menggunakan barang tersebut sebagai pembayaran yang sebenarnya.
4. Asymmetric information atau informasi asimetris. Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat di antaranya pembelian atau penjualan. Harga, permintaan, dan penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produksi tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat yang sebenarnya. Kegagalan pasar karena informasi asimetris dapat terjadi karena beberapa pihak di pasar memiliki lebih baik atau lebih informasi dibandingkan dengan yang lain. Pihak yang memiliki informasi gunakan informasi itu untuk kepentingannya sendiri dan dapat merugikan bagi yang tidak memiliki informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama ada buying najasi atau distorsi permintaan. Buying najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain mengunci barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Sementara si penawar tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dia hanya ingin menipu orang lain yang benar ingin membeli barang tersebut. Praktek jual beli najasi merupakan salah satu praktek penawaran palsu yang akan menaikkan harga dan dilarang dalam agama Islam. Yang kedua ada ihtikar atau distorsi penawaran. Ihtikar atau dikenal dengan monopoli atau penimbunan. Sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah ia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Maksud yang dilarang di sini adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Disebut juga monopoli rent. Jadi, dalam agama Islam diperbolehkan monopoli, tapi jika monopoli rent tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan kesengsaraan konsumen. Tetapi, jika penjual menimbun suatu barang dan digunakan sebagai persediaan atau stok untuk kedepannya, dalam Islam hal tersebut diperbolehkan karena menimbun yang dilakukan tidak untuk tujuan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat, tapi hanya untuk persediaan barang. Yang ketiga ada takdir atau persatuan penangkapan kerja. Takdir ialah praktik yang dilarang dalam Islam. Pihak yang mempunyai otoritas ekonomi atau pemerintah tidak mempunyai wewenang dan hak dalam penentuan harga yang tetap untuk suatu barang atau produk, kecuali sudah menyediakan kepada para produsen atau pedagang dengan jumlah yang cukup untuk dijual dan dengan harga yang sudah ditetapkan. Atau suatu pasar dalam keadaan kezaliman yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar yang sehat menjadi rusak. Tetapi bisa dilihat bagaimana sikap Rasulullah tentang masalah ini. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, dia menolaknya. Dari penjelasan tersebut, sudah dijelaskan bahwa intervensi atau kontrol dari manusia dalam penetapan harga itu tidak diperbolehkan dan bisa menyebabkan terhambatnya demand dan supply. Tadlis atau penipuan atau unknown to one party. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Kitab suci Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Macam-macam tadlis. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas adalah penipuan di mana dengan mengurangi takaran timbangan serta memberikan harga yang tidak sesuai dengan kuantitas yang diperoleh oleh pembeli. Kedua, tadlis dalam kualitas merupakan bentuk penipuan di mana barang yang diberikan atau dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan yang ketiga, tadlis dalam harga, yaitu penipuan dengan menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut khoban. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis dalam hal ini ialah bila si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan. Namun, ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Takrir atau uncertain to both parties. Takrir berasal dari bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam ilmu ekonomi, takrir ini lebih dikenal sebagai uncertainty, ketidakpastian atau resiko. Macam-macam takrir. Yang pertama, takrir dalam kuantitas. Contohnya, takrir dalam kuantitas adalah sistem ijon. Yang kedua, takrir dalam kualitas.
Contoh takrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Yang ketiga, takrir dalam harga. Takrir dalam harga terjadi ketika misalnya seseorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit penik merek ABC seharga 10.000 bila dibayar tunai atau 50.000 bila dibayar kredit selama 5 bulan. Kemudian si pembeli menjawab setuju.